Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Talif dengan NIM 21051 214054. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari memori komputer. Yang pertama, ada pengertian. Memori atau yang biasa disebut juga storage merupakan perangkat dari komputer yang digunakan sebagai media penyimpan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memori, atau memori. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Lalu ada konsep dari memori. Pada dasarnya, terdapat 3 kegiatan dalam memori, yaitu pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan. Pengkodean adalah tahap awal untuk pemberian kode atau tanda supaya informasi-informasi yang diterima dapat dikelompokkan. Penyimpanan. Setelah diberi kode, informasi akan diteruskan ke tempat penyimpanan dan bertahan di dalamnya sampai suatu saat dibutuhkan untuk dimunculkan kembali. Lalu yang terakhir, pemanggilan. Pada tahap ini, informasi-informasi yang telah disimpan tadi dipanggil sesuai dengan kebutuhan, walaupun tidak semua informasi yang diterima dan disimpan dapat dipanggil kembali. Karena sebagian atau bahkan semua informasi yang disimpan dapat hilang atau tertutup oleh informasi yang lainnya. Jenis-jenis memori. Dalam komputasi sendiri, memori dibagi menjadi 2, yaitu memori utama atau memori internal dan memori sekunder atau memori eksternal. Memori internal adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi langsung dalam perangkat keras komputer. Memori internal adalah media penyimpanan data atau informasi yang bersifat sementara. Memori internal terpasang secara tertanam dan tidak dapat diganti secara langsung oleh pengguna biasa, di mana secara teknis berbeda dengan memori eksternal yang bisa dicopot semau kita. Dikarenakan ditanam langsung di dalam komputer, kemampuan transfer data memori internal akan lebih cepat dan stabil daripada eksternal, meskipun dalam hal ini juga akan terpengaruh oleh standar penyimpanan yang digunakan. Memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang fungsinya sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer. Selain itu, fungsi dari memori eksternal ini adalah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada di dalam komputer. Berikut merupakan contoh dari masing-masing memori, yaitu memori internal dan eksternal. Di memori internal ada ROM, CMOS, RAM, DRAM, SDRAM, cache, dan SSD. Untuk di eksternal sendiri ada hard disk, floppy disk, flash disk, compact disk, DVD, pita magnetik, dan memori SD. Yang pertama,
Contoh dari memori internal ada ROM. ROM atau singkatan dari Read Only Memory merupakan sebuah memori pada komputer. Fungsi ROM adalah sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. Meskipun komputer tidak dialiri listrik, ROM ini tetap akan berjalan. Pada umumnya, ROM sering juga disebut firmware atau juga BIOS, dan orang-orang masih tidak bisa melihat perbedaan RAM dan ROM. Yang kedua, ada CMOS. CMOS merupakan bagian dari ROM. Fungsi dari CMOS ini sendiri adalah sebagai penyimpan para pengaturan-pengaturan dasar pada komputer. Salah satu pengaturan dasar yang menggunakan CMOS ini adalah tanggal serta jam yang ada di dalam komputer. Pada dasarnya, CMOS merupakan sebuah chip yang memiliki memori sebesar 64 byte. Yang ketiga, ada RAM. Memori RAM sudah dikenal sebagai memori yang paling populer pada dunia komputer. Fungsi RAM adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. Bisa dibilang, RAM adalah penampung dari segala aktivitas yang ada di dalam komputer. Selanjutnya ada DRAM. DRAM merupakan jenis RAM yang sering dilakukan penyegaran oleh CPU. Fungsi dari DRAM ini adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang, sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. DRAM juga merupakan singkatan dari Dynamic RAM. Lalu ada SDRAM. SDRAM merupakan bagian lanjutan dari DRAM. Keunggulan dari SDRAM adalah dari sisi kecepatannya yang lebih cepat dibandingkan dengan DRAM. Lalu ada cache. Mungkin kalian sering mendengar memori cache di bagian browser. Ya, memori yang satu ini memiliki peran yang cukup besar sebagai bagian penyaringan saat menggunakan komputer. Sebelum data-data masuk ke memori utama, data-data tersebut akan disaring terlebih dahulu melalui bagian cache. Maka dari itu, kecepatan dari memori cache sangatlah tinggi. Yang terakhir ada SSD. SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan file atau data. SSD merupakan teknologi terbaru dari sebuah penyimpanan internal, karena SSD mempunyai kecepatan berkali-kali lipat dari penyimpanan yang lainnya. Sejauh ini, pemrosesan data tercepat masih dipegang oleh SSD.
Dengan manfaat seperti itu, SSD dibanderol dengan harga yang cukup mahal. SSD mampu membantu proses kinerja RAM pada komputer atau PC dan mampu menggantikan posisi ROM asli atau bawaan. Varian kapasitasnya juga bermacam-macam, antara lain 128 GB, 256 GB, dan 512 GB. Nah, untuk contoh dari memori eksternal, yang pertama ada hard disk. Banyak yang mengira bahwa hard disk adalah memori internal. Padahal, jika dilihat dari sisi definisi, hard disk termasuk ke dalam golongan memori eksternal. Fungsi dari hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga sudah ada dalam bentuk eksternal yang fungsinya sebagai alat cadangan menyimpan data-data yang besar. Yang kedua ada floppy disk. Sebelum adanya flash disk, dulu alat untuk memindahkan file secara portable adalah menggunakan floppy disk atau yang biasa disebut disket. Disket atau floppy disk ini berbentuk persegi dengan adanya cakram di dalamnya. Fungsi disket sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana-mana. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB saja. Yang ketiga ada flash disk. Flash disk merupakan hasil pembaharuan dari floppy disk dengan ukuran yang bermacam-macam dari sedang hingga kecil. Flash disk ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsi dari flash disk sendiri sama dengan floppy disk, yakni sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Dari segi ukuran pun, flash disk jauh lebih besar dari floppy disk. Bahkan kini sudah ada yang mencapai 1 terabyte. Yang keempat ada compact disk. Compact disk atau CD juga salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi dari CD adalah sama dengan flash disk dan disket, yakni sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana saja. Selain CD, ada juga DVD, yang perbedaannya hanyalah dari sisi kapasitas memorinya saja. Pada DVD, kapasitas memorinya jauh lebih banyak dibandingkan CD. Lalu ada DVD. Ya, DVD merupakan salah satu memori eksternal pengembangan dari CD. DVD jauh mempunyai kapasitas yang lebih besar dan kecepatan membaca lebih cepat dari CD. Keunggulan lainnya adalah mampu mengeluarkan kualitas video dan audio yang lebih baik. Maka dari itu, DVD sering digunakan untuk menyimpan film. DVD ini hanya dapat dibuka dengan menggunakan piranti DVD drive yang sekaligus dapat digunakan untuk membuka CD. Layaknya seperti CD, DVD juga mempunyai versi rewrite yang berarti dapat menghapus file sebelumnya dan mengganti dengan yang baru.
Lalu ada pita magnetik. Pita magnetik adalah salah satu memori eksternal yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis. Proses penyimpanan dan pembacaan pita magnetik ini melalui suatu kepala pita. Pita magnetik ini hanya dapat diakses melalui alat yang disebut tape drive. Penggunaannya pada saat ini sangat jarang, dikarenakan bahan pita yang mudah rusak sehingga file yang disimpan di pita bisa hilang. Yang terakhir ada memori SD. Memori SD adalah sebuah media penyimpanan yang banyak digunakan pada HP dan kamera. Memori SD ini berbentuk sangat kecil, tapi mempunyai kapasitas yang setara dengan flash disk. Memori SD mempunyai 3 jenis, yaitu SD card, mini SD, dan micro SD. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.